92,5 Maestro FM, House at the Sound, Sobat Maestro. Kalau udah ngomongin tentang cinta, tentang pernikahan, apalagi ya, aduh intens banget ya. Benar-benar kita belajar di sesi 1 sama sesi 2 ya, Pak Produser, kita harus menerima, terus harusnya sih berjalan juga dengan penerimaan kita pada diri sendiri dan pasangan ya, harusnya. Tapi yang terjadi mungkin saat-saat ini kayaknya udah pengenalannya kurang, penerimaannya juga kurang juga gitu kan. Aduh. Terus udah gitu tetap mau mepet orang tua, mau meritnya mau sekarang, maunya gitu kan sekarang. Dipikirnya udah masuk pernikahan, wow fairy tale, ternyata jeng jeng zong. benar. Sama ego ke yang susah teh anak sekarang mah yang masih muda, egonya yang nggak bisa ditekan ke bawah gitu. Jadi ego masing-masing pasangannya masih keluar. Nah itu kan yang bikin jadi masalah gitu di rumah tangga biasanya. Betul. Kadang-kadang lupa ya ngapain kayak gitu ya. Padahal hidupnya kan sama kita juga gitu ya nanti ya ke depan ya. Tapi nggak bisa tahan. Tapi udah susah mau nahan teh kumaha. 5 detik itu tidak 5 detik yang krusial itu tidak susah ya. Bener sih, bener. Orang suruh marah terus tapi tunggu kamu hitung sampai 30 kata Cifang. Kalau kamu udah mau marah kata Cifang, hitung sampai 30. Padahal gue juga nggak bisa hitung sampai 10 aja udah keringetan. Angkanya Mas Hendar cuma nyuruh Ina 5. Jadi bertahap. Mas Hendar nyuruhnya cuma 5. Karena kalau saya sudah bisa 5 detik diam, saya sudah bisa sedikit menguasai diri yang pengen benar. Itu ya, kalau boleh nambahin, kenapa pasangan-pasangan sekarang rada ya gitu banyak banget gitu. Kalau saya sih yakin ini gara-gara media sosial zaman sekarang itu cepat sekali gitu ya, cepat sekali beredar, cepat sekali mempengaruhi gitu. Kalau lihat anak-anak, ya mungkin dia tadinya nggak ada apa-apa, nanti berkomunikasi sekarang gampang banget gitu. Nanti dia ngomong sama temennya, dia mau telepon, mau WhatsApp, cepat sekali jawabannya gitu. Nah itu pengaruhnya cepat banget gitu kalau menurut saya di zaman media sosial seperti ini. Tapi meluruskan nih, gara-gara media sosial, emang media sosial ngapain? Kalau saya lihat ya efeknya positif negatif, tapi ya kasus-kasus ini ya saya lihat memang dari media sosial banyak lah ya. Sekarang banyak banget saluran media sosial yang zaman dulu nggak kita untuk dapat pencerahan aja mungkin lama gitu. Kalau sekarang hitungannya detik. Dulu dapat kabar dari minta saran gitu, kayaknya waktu perlu lama. Nah di antara waktu itu kan bisa berubah gitu. Kalau sekarang gue lagi share IG story, gue lagi kesel sama laki gue nih, gimana? Jebret, temennya ngasih, jebret. Aku meluapkan emosiku di IG story, bebret. Udah kadung, kan jejak digital itu jahat ya. Betul. Jadi waktu dia upload, dia lupa bahwa dia sedang emosi, sudah dapat respon dari teman-temannya. Waktu dia sudah sedikit cooling down, dia udah menyesal. Karena sudah diintervensi oleh informasi-informasi yang mempengaruhi pikirannya, yang diolah dengan segala emosinya, dan akhirnya yang tadinya masalahnya cuman karena jengkel misalnya dengan suami, karena suaminya nggak mau jemput dia misalnya, cuman telat berapa menit, tapi sudah di blow up seakan-akan dunia sudah runtuh karena suaminya menyeleweng pikirannya. Padahal suaminya mungkin ban mobilnya kempes atau kunci mobilnya ketinggalan itu kan. Itu pernah kejadian dengan saya dan Mas Hendar. Nah, apalagi ya orang-orang yang seneng banget itu nonton sinetron. Itu pengaruh. Isinya kan gitu semua sekarang. Benar. Lihat ya asisten rumah tangga kita ini juga lihat. Kalau lihat tayangan iya sih masuk akal sih. Memang ngomong, jadi kepengaruh ya. Yes. Sangat kepengaruh. Jadi Elke, ternyata kalau kita kembali kepada sedikit spiritual boleh nggak? Boleh dong. Manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Roh kita ini, firman Tuhan bilang bahwa roh kita ini penurut tapi daging lemah.
Sedangkan daging itu bicara tubuh kita kan. Apakah tubuh kita ini terpuaskan dengan apa sih? Pakai baju bagus, pakai make up bagus, pakai skincare bagus, rambut dipotong pelontos seperti Ricky, udah kayak yang paling ganteng seluruh dunia, itu tubuh yang terpuaskan. Oke? Nah, tapi ada satu penjembatan antara roh dan tubuh, itu adalah jiwa. Jiwa kita lah di situ yang merasakan seneng, happy, sedih, kecewa, dizolimi lah, diapain lah, itu semuanya ada di dalam jiwa. Waktu kita fokus hanya kepada roh, akan nurut, karena Roh Kudus, Tuhan janji akan memberikan Roh Kudusnya sebagai penolong kita. Tubuh kita otomatis akan terpuaskan pada saat diberikan baju ataupun aksesoris tubuh lah. Tetapi jiwa seringkali yang tidak terlalu kita pelihara, tidak terlalu kita pikirkan kesehatan daripada jiwa. Yang dipomongin adalah kesehatan rohmu, spiritmu, tubuhmu. Tapi padahal jiwa ada di tengah-tengah, di mana jiwa ini yang perlu benar-benar attach dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau. Jadi di dalamnya ada bagaimana kita introspeksi diri, perlu adanya menenangkan diri sendiri, bersolitut, istilahnya bersolitut dengan pencipta kita. Yaitu keheningan di mana kita mengistirahatkan, resting our jiwa. Jadi di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Nah, mengapa banyak orang yang punya Tuhan, beragamanya bagus sekali ibadahnya, tapi terjadi perceraian, hamba Tuhan atau apa? Karena jiwanya sebetulnya di dalam itu tidak terpuaskan. Orang berselingkuh itu sebetulnya bukan salah pasangannya loh. I'm so sorry to say it. Mungkin ada pengaruh dari pasangannya, tapi sebetulnya dasar awalnya adalah insecure sampai dia melakukan perselingkuhan. Insecure, oke. Misalnya, aku ngerasa tidak dapat, ini jiwa kembali ya yang merasakan, aku nggak dapat perhatian dari Mas Hendar. Aku tidak dapat perhatian dari pasanganku. Tapi saya tidak bisa mengungkapkan karena ya udahlah, masa sama suami sendiri dia nggak mau ngerti sih, gengsi untuk ngomong. Tidak terpuaskan itu. Dia chatting di sosial media ataupun dia dapetin tuh gambaran Instagram hidupnya orang-orang yang penuh dengan kasih sayang. Iri hati mulai muncul, membandingkan diri sendiri mulai muncul, mulai iblis masuk, ada perempuan atau laki-laki lain yang memberikan perhatian itu. Bahaya. Jadi, bahkan ya gimana Tin? Bahkan nggak mesti perempuan atau laki-laki lain sebagai pil atau will sih sebetulnya. Dengan mereka menenggelamkan diri dengan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga juga, itu juga lama-lama juga menjadi kacau. sebuah alasan untuk mereka bertengkar dan berpisah. Jadi sebetulnya PR-nya itu bukan menguatkan saja ya, maksud saya berarti tetap harus dikuatkan tuh rohnya, tubuhnya, tapi jiwanya juga perlu untuk disehatkan. Diisi bensin. Nah, itu yang menurut Inoy holistik di dalam kehidupan kita yang harus dijalankan sampai kita mati. Saya pun sama Mas Hendar masih terus tuh melatih tubuh jiwa roh ini untuk tetap sehat. Kadang-kadang tetap jatuh dan harus dikatakan. Makanya saya bilang itu sampai nanti kita mati, nggak akan ada masalah. Kemudian waktu, jadi terus menerus dibangun, introspeksi, penerimaan, begitu. Apakah betul kalau si jiwa itu diisinya itu harus bisa juga oleh diri sendiri atau selalu membutuhkan orang lain? Ada dua menurut saya, karena kita ini ciptaan Allah dan diciptakan dengan segambar dan serupa dengan Allah. Pengalaman pribadi saya, waktu saya dalam kelelahan yang sangat, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa datanglah kepadaku yang berbeban berat, letih, dan apa Tuhan bilang apa? Aku berikan kepadamu kelegaan, bukan kekuatan loh. Bukan kekuatan, tapi kelegaan. Firman-Nya mengatakan kelegaan.
dalam hal ini, pada saat kita mendapatkan satu kelelahan, bosan di rumah tangga, enak melihat pasangan kita, capek, padahal sebetulnya bukan pasangan kita yang bikin, kita sendiri nih terlalu banyak yang dikerjakan. Kita bukan quit dari rumah tangga, kita bukan quit dari hubungan itu, tapi saya melakukan resting ataupun menyendiri untuk kembali kepada Tuhan nomor satu. Bukan lari kepada manusia, karena sangat bahaya jika saya lari ke manusia sebelum saya lari dulu ke Tuhan. Nanti dengan pemahaman akan urusan ini, Tuhan tuh ngasih loh kepada kita satu hikmat. Inoy, kamu perlu ditolong secara apakah dari firman Tuhan, atau kamu hubungi seseorang yang dapat dipercaya untuk memberikan masukan secara manusia. Tuhan teh baik banget. Jadi secara verbal, virtual itu selalu diberikan gitu. Dan saya memang tidak banyak memiliki orang untuk saya ceritakan jika saya dalam jiwa yang sangat lelah dan ini. Itu saya hanya punya 2 dalam hidup saya. Pertama adalah almarhum ayah saya. Dia sebagai spiritual man, setelah meninggal sekarang adalah kakak saya. Karena saya benar-benar bisa menceritakan dan yang dinasehati kembali dari firman. Jadi bukan saya cari teman curhat. Hati-hati dengan teman curhat. Betul. Bisa manasin loh. Betul. Benar, ini kalau dari sisi Mbak Ino yang ini ya, yang maksudnya kan sanguin lah bisa dibilang gitu ya. Kalau misalnya dari Mas Hendar gimana nih? Kalau misalnya berpikir ada permasalahan misalnya gitu, kalau dari sisi orang yang bisa dibilang ekstrovert lah gitu ya, kan dia kurang pas nih kalau gue belum ngomong gitu, istilahnya gitu nggak sih Mbak Inoy? Kayak siapa gitu ya? Kayaknya harus ada yang keluar nih, aku harus cerita gitu kan. Nah kalau dari orang sisi plekmatis gimana nih Mas Hendar? Saya biasanya, saya ini orang yang banyak pertimbangan. Jadi kalau ada satu masalah gitu, mungkin Ina lebih cepat, tapi kalau saya enggak. Saya pikir dulu apa ya, permasalahannya apa dulu. Nah itu saya gali dulu, baru, oh harusnya begini. Jadi saya orang yang agak banyak pertimbangan untuk memutuskan sesuatu, nggak terlalu cepat, gitu. Jadi ya tentu saya bisa cari masukan dari luar yang benar, tapi akhirnya keputusan itu harus saya ambil sendiri dengan penuh tanggung jawab gitu. Makanya saya sering banyak pertimbangan untuk memutuskan sesuatu. Gitu, Kak. Iya, benar. Perbedaannya gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini oke, kita balikin lagi tadi ya. Permasalahan tadi ya, oke. Bapak Riki kenapa senyum aja nih? Enggak, ini jadinya menarik sih sebetulnya. Itu kan tadi masalah yang tadi dari Mbak Inoy sih, itu menurut aku kan kayaknya belum beres tuh. Berarti kalau misalnya kita pengen bertanya atau pengen nyari jalan keluar secara rohani sebetulnya, tetap sebaiknya kita nanya ke Tuhan kah gitu ibaratnya, dengan sambil dia nyari apa kali, nyari tanda dalam tanda kutip, atau tetap kita bisa nanya kayak ke teman kita ya. Tapi aku juga rada-rada nggak suka sih sebenarnya nanya ke teman, karena akan cenderung, aku setuju tadi, akan manas-manasin. Dan ya kecuali memang kita punya teman yang memang benar-benar kita bisa percaya, punya dasar rohani juga yang bagus kali ya Mbak Inay. Saya harus katakan bahwa setiap orang memiliki caranya sendiri-sendiri untuk menyehatkan jiwanya, Ricky. Nggak bisa semuanya misalnya kayak Inoy, itu cara saya lari dulu pada Tuhan, saya berdoa, saya benar-benar bisa jam 2 pagi, jam 3 pagi itu bangun hanya untuk berdua dengan Tuhan. Mas Hendar nggak aku aja, karena buat saya pertumbuhan rohani dan spiritual hubungan dengan Tuhan itu kan masing-masing pribadi beda-beda ya, gitu. Nah, jadi kita perlu tahu maunya diri kita sendiri itu apa. Kalau Ricky sendiri nggak pernah tahu, kamu itu memandang situasi ini seperti apa. Misalnya kasusnya adalah apa dulu nih kasusnya? Apakah pekerjaan, apakah rumah tangga, atau kan kita ngomongin tentang percintaan ya, berarti katakanlah rumah tangga ya. Ada permasalahan di rumah tangga. Saya bisa katakan bahwa misalnya pertengkaran itu nggak mungkin hanya dari satu pihak. Ada 2 pihak. Nah, waktu terjadi pertengkaran dan mau overcome dari situasi itu, ada baiknya untuk yang tadi saya bilang, kita introspeksi jiwa.
kita ini sedang mempampering ataupun pampering apa Elke tolong diterjemahkan dengan merawat diri. No. Pampering itu manjain, manjakan ego kita untuk keke bahwa gue lebih benar nih daripada pasangan gue gitu ya. Atau kita introspeksi untuk tahu kenapa aku tersinggung ya tadi ya, kenapa aku kecewa ya. Jadi lebih kepada Ricky, nomor satu adalah berbicara kepada tentang diri kita sendiri. Kalau di itu pun kita nggak bisa ketemu tuh, catetin tuh. Aku tadi kecewa, kenapa ya aku sakit hati waktu Mas Hendar ngomong? Apakah omongan Mas Hendar yang bikin aku sakit hati? Atau hatiku yang tergores dengan omongan itu? Kalau iya, why? Kenapa saya tergores? Jadi ada satu pembicaraan secara pribadi dulu, Rick. Itu kalau saya, untuk kemudian saya tetap nggak bisa nemuin, baru kemudian cara lain adalah saya menghubungi seseorang untuk hanya sekedar bertanya, aku tadi responku salah nggak sih kayak gini? Aku tadi itu benar-benar marah sekali. Nah, mungkin sedikit unik ya, saya mau cerita bagaimana hubungan saya berbicara dengan Tuhan, itu gini, saya pernah suatu saat jengkel sekali dengan Mas Hendar, sangat kesel, benar-benar udah diubun-ubun kesel. Saya naik ke mobil karena saya nggak mau perang mulut. Jadi karena saya tahu kalau saya perang mulut, saya tahu kelemahan saya mungkin bisa ngomongnya kebablasan. Jadi saya tadi tuh 5 detik saya masuk mobil dan saya menangis dan saya berteriak di mobil. Saya jengkel Tuhan. Saya jadi kayak saya curhat sama Tuhan, Rick. Mas Hendar tuh begini tadi begini. Tolong Tuhan, aku salah? Apa yang aku respon ini keliru gini? Dan surprisingly, jujurly, orang zaman sekarang, tiba-tiba jujurly, surprisingly, somehow, semua Jakarta Selatan keluar nih ya, gitu. Itu tiba-tiba kayak ada satu cooling down, dan Tuhan itu kayak kasih sebuah pencerahan di hati saya sama pikiran saya gini, kamu keliru di urusan A, B, C, D. Hendar merespon seperti itu karena begini, dan itu tanpa saya sadari ternyata responku yang over terhadap situasi tadi sampai saya akhirnya bisa melihat bahwa di posisi itu Mas Hendar benar atau di posisi itu Mas Hendar salah. Jadi dalam hal ini itu yang saya lakukan, Rick. Baru kalau misalnya situasinya benar-benar masih panjang, masalahnya nggak selesai, saya selalu cari orang yang masih bisa saya percaya secara spiritual dan jasmani yang tidak akan menghancurkan rumah tangga saya. Artinya saya mencari orang yang bisa benar-benar menerima cerita saya dengan sangat fair, adil. Dari sudut pandang dia melihat Mas Hendar, dari sudut pandang dia melihat saya. Dan orang ini benar-benar bisa dengan sangat tajam bilang, Noy, kamu yang sombong. Noy, kamu harus begini, Noy, kamu yang begini, dan itu kebetulan saya sangat mudah untuk dididik ya. Jadi saya benar-benar mudah untuk dikritik, saya mudah belajar hal baru, itu juga yang menyelamatkan. Jadi tergantung juga karakter masing-masing orang, Rick. Betul. Gitu. Setuju. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ini ke Mas Hendar kali ya. Mas Hendar untuk melatih lumba-lumba seperti ini, lumba-lumba. Maksudnya sayang Mas Hendar menjinakkan harimau ini. Iya, aku kebayang tuh Mbak Ino yang ini loh yang di mobil marah-marah, aku kepikir gitu kan. Iya, jadi ini untuk maksudnya membimbing seperti ini kayak gimana nih Mas? Aku kan sebagai bagian lakinya nih, asik. Kamu mau berguru ya, Master. Balik mungkin ke karakter masing-masing ya. Kayak saya mungkin aku itu orangnya tenang ya. Saya lebih tenang gitu. Jadi nggak emosian kalau untuk menghadapi hal-hal yang lebih ini ya. Saya bisa marah itu kalau tadi dia cerita kalau saya di jalan itu saya lebih gampang banget marah. Misalnya contoh ke orang-orang yang melanggar aturan, tidak sopan, itu gampang sekali saya marah ke orang-orang itu. Aku enggak. Kalau untuk urusan yang itu enggak, saya bisa nahan diri. Justru saya tahu sifat dia itu ya, dia tuh kadang-kadang suka pernah nyebelin gitu ya.
tapi dia gampang banget lupa. Ini di saya masih nempel gitu. Itu sering banget. Tapi karena ya saya nahan terus, tapi akhirnya ya mencair sendiri gitu. Karena nggak apa? Bukan pendendam dan nggak itu masalah receh gitu loh. Kenapa Nggak harus penting jadi, ya gitu ya. nggak penting banget gitu. Cuman ya itu karakter dia gitu. Ini dia nggak ngerasa kalau saya itu kesel. Dan nanti enteng aja dia kayak nggak ada apa-apa. Padahal di saya masih kesel. Nah, tapi itu tepat hilang gitu. Nah, itu yang kita pelihara. Jadi kayak gini, misalnya setelah bertahun-tahun bareng gini, ada satu hal yang kami temukan, kami rasakan itu soal soulmate. Jadi kalau kita itu nggak tahu, kita udah sering banget lah, nggak usah diomongin udah ngerti. Dia mau apa udah ngerti. Sering banget gitu. Iya. Kan Mbak Inoy kan sanguin kolerik. Saya juga kan sanguin kolerik nih. Memang si sensibelnya emang tinggi banget, tapi memang lupanya memang lupa banget. Emang lupa. I'm sorry. Tunggu. Ya kan? Nanti ini Tapi saatnya tidak ini mengurangi ya. rasa hormat. Benar. Ini saatnya Ibu Christina nanti di sesi selanjutnya ya. Kita dari Jadi yang rugi sama lakinya kolerik. kan kalau masih sakit hati, bener nggak? Betul. Kita mau udah lupa kemana ya kan? Ya udah supaya nanti nggak lupa nih ya Sobat Maestro, jangan kemana-mana, tetap di Ladies Talk. That's right.